Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam. Om Swasti Wasti Om Manu Budaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, saya Hilman dari Institut Agama Islam Hamzan Wadi. Hari ini, pagi ini, kita akan berbicara masalah hal-hal yang banyak menjadi perbincangan pada saat hari ini, yaitu sebagai sebuah solusi antar berbagai konflik yang terjadi di dunia, yang terjadi khususnya juga di Indonesia, di mana Indonesia kita melihat sebagai suatu wadah yang terkumpul dari berbagai ras, suku, juga agama. Nah, teman-teman semua, pernahkah Anda membayangkan apa yang terjadi jika sebuah paduan suara hanya menyanyikan satu nada saja yang sama terus-menerus? Membosankan, bukan? Sangat monoton, sangat tidak asik juga, kan? Lagu yang indah justru tercipta karena ada nada tinggi, ada nada rendah, ada bass, ada juga sopran yang terpadu menjadi harmoni. Begitulah kira-kira perumpamaan Indonesia sebagaimana yang saya sebutkan tadi, yaitu ada beberapa agama, bisa Islam, bisa Kristen, bisa juga Hindu, Konghucu, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan suku, ada suku Jawa, Sunda, Sasak, Dayak, dan lain sebagainya. Maka keindahan ini tercipta dengan berbagai banyak kolaborasi. Bayangkan jika mereka tidak ada pengetahuan dengan moderasi beragama, maka semua akan membenarkan dan menyalahkan pandangan, keyakinan yang berbeda dengan keyakinannya. Maka hal itu juga banyak terjadi, pembantaian, juga pengeboman, juga aksi radikal-radikal lainnya. Itu hal yang tidak mungkin kita bayangkan. Ya, negeri ini dirancang bukan untuk menjadi seragam, tapi untuk menjadi harmoni besar sampai Sabang sampai Merauke. Dan kunci untuk menjaga harmoni ini adalah agar tidak sumbang, adalah satu kata, yaitu moderasi. Bapak Ibu semua, lalu apa moderasi itu? Pernahkah Bapak terbayang atau mendengar kata itu? Pasti pernah. Tapi saya akan menjelaskan kembali apa moderasi itu, ya.
dan bagaimana moderasi beragama itu. Banyak yang salah paham tentang konsep demikian. Banyak juga yang mengira moderasi berarti mendangkalkan diri, mendangkalkan akidah, mencampur adukkan agama atau ajaran agama. Jelas bukan. Moderasi beragama itu artinya cara kita dalam beragama secara adil dan secara berimbang. Kita tetap cinta terhadap dan taat pada agama kita sendiri. Tapi pada saat yang sama kita juga memberikan ruang untuk menghormati hak-hak saudara kita yang berbeda keyakinan. Saudara yang mana? Saudara yang sebagaimana saya sebutkan di awal tadi. Saudara keyakinan yang berbeda dari kita. Misalnya saya yang beragama Islam, memberikan ruang untuk mereka meyakini agamanya seperti Hindu semisalnya, Kristen, Konghucu, dan lain sebagainya. Kita berjalan pada keyakinan kita masing-masing tanpa mengganggu satu sama lainnya. Oke Bapak Ibu ya. Jadi dengan moderasi beragama ini kita tidak akan ekstrim, baik itu ekstrim kanan yang kaku, yang menyalahkan, yang kemungkinan bisa menyalahkan orang lain. Juga tidak terlalu ekstrim kiri yang mengabaikan nilai-nilai agama. Kita berada di tengah-tengah keduanya, menjadi jembatan antar kedua. Sebagai sebuah contoh, Bapak Ibu, saya akan menampilkan sebuah potongan gambar ya, yang menggambarkan toleransi yang nyata yang ada di Indonesia. Misalnya, pemuda Muslim dan Kristen di suatu tempat, misalnya di NTT, sedang melakukan aksi nyata gotong royong di halaman gereja, juga masjid. Bukankah ini suatu hal yang indah? Bayangkan kalau keduanya ini berjalan masing-masing, justru saling bentrok-bentrokan, saling salah menyalahkan, bahkan bisa menjadi aksi nyata dalam bentuk fisik, saling menyakiti, saling bunuh misalnya. Ini suatu hal yang sangat mengerikan. Potret yang kedua misalnya, seorang wanita yang berhijab di Bali ikut tersenyum ramah menyapa tetangganya berpakaian adat saat nyepi. Indah bukan? Kalau kita bisa saling menyapa, kita bisa saling menegur, bisa saling memberi, saling mengasihi tanpa meninggalkan keyakinan masing-masing. Di ruang akidah kita berbeda, tapi di ruang kemanusiaan seperti saling bantu-membantu, tolong-menolong, dan berinteraksi setiap hari. Ini menjadi suatu hal yang sangat indah yang menjaga Indonesia tetap aman, nyaman,
dan damai. Begitu juga yang dirasakan antar tetangga umat beragama. Iya. Nah, pada akhir pembahasan ini, maka saya ingin mengatakan bahwa perbedaan suku, budaya, agama yang tadi yang ada di Indonesia ini adalah suatu takdir yang indah yang bisa hidup berdampingan. Bukan menyamakan sesuatu yang berbeda, tapi menyatukan yang beragam melalui rasa saling menghormati, rasa saling menghargai, rasa saling menyayangi, rasa saling memberi, mengasihi, dan rasa empati itu ada bukan hanya pada sesama keyakinan, tapi juga antar berbeda keyakinan, antar berbeda suku. Ini menjadi suatu hal yang luar biasa yang akan menjaga Indonesia tetap aman, khususnya yang ada di Indonesia dan umumnya menjadi masyarakat dunia aman, nyaman, dan damai. Marilah kita jaga itu semua. Marilah kita memahami konteks dari moderasi beragama tanpa meninggalkan keyakinan kita, tanpa terlalu ekstrim ke kanan, dan tanpa terlalu ekstrim ke kiri. Sekian, saya Hilman dari Institut Agama Islam Hamzan Wadi, NW Lombok Timur mengucapkan terima kasih banyak untuk dosen-dosen pemateri saya, Bapak Profesor pemateri saya yang telah memberikan gambaran utuh dan benar apa itu moderasi beragama. Saya ucapkan dan saya akhiri dengan ucapan salam dari saya yang berkeyakinan agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam toleransi beragama. Salam Indonesia, salam kebajikan. Om Swastiwasti. Om.